Teman-teman, video terbaru dari Ianepo Miniachi kali ini spesial teman-teman. Karena di permainan ini Tata Steel Chess Master 2024 saat berhadapan dengan tuan rumah pastinya Max Warmerdam. Permainan taktikal diperlihatkannya teman-teman. Jarang sekali Ianepo Miniachi bermain dengan taktikal. Tentunya kalau kita bicara tentang langkah taktikal langsung teringat dengan Mikhail Tal, pesulap dari Riga. Siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Max Warmerdam memegang buah putih dan dia memulai dengan pion D4. Ianepo Miniachi kuda ke F6. Putih pion C4 dan hitam penempatan pion ke E6, persiapan gajahnya untuk mengambil diagonal. Putih kuda ke F3, hitam pion D5 mengajak pertukaran. Setelah penempatan kuda ke C3 oleh putih, terjadilah gambit menteri ditolak teman-teman. Di sini variasi 3 kuda. Hitam pukul pion dengan pion, dan balasan dari putih, pion E3, membuka gajah untuk mengancam pion. Hitam berupaya melindungi pionnya, penempatan ke B5, dan putih belum bisa memakan pion yang ada di B5 dengan kuda. Karena apa? Hitam membalasnya memukul pion dengan kuda yang ada di E4. Maka dari itu, pion E5 dimainkan mengancam kuda, dan kuda ditempatkan ke D5. Setelah putih memukul pion dengan kuda manuver ke B6, menjaga pion yang ada di C4. Gajah ke E2, persiapan rokade sayap raja. Permainan berlanjut, Ianepo Miniachi kuda ke C6 dan Max Warmerdam gajah ke E3. Gajah ditempatkan ke E7, persiapan untuk rokade sayap raja. Putih belum melakukan rokade sayap raja, dia menurunkan kuda ke C3. Hitam gajah ke B7. Putih pion A3 menghambat pergerakan kuda. Ianepo Miniachi langsung manuver kuda ke A5, mengambil posisi nantinya ke B3 ataupun menjaga pion yang ada di C4. Putih menteri ke C2, hitam menteri ke D7. Apa yang terjadi teman-teman? Dengan kondisi seperti ini, kedua pemain belum menentukan arah, tapi dipertegas oleh Max Warmerdam. Dia tidak rokade sayap menteri. Penempatan benteng ke D1. Ianepo Miniachi pion F5 membiarkan empasan dan hal ini pun terjadi. Disambut dengan pion G7. Ada peluang bagi hitam untuk menguasai kolom G teman-teman dengan benteng. Bagaimana Max Warmerdam menyambut ataupun merespon posisi seperti ini? Penempatan kuda ke E4. Hitam menteri mengajak pertukaran. Jika putih menyambutnya, maka kudalah yang akan memakannya. Ada ancaman kepada pion B2, dan ini tidak diinginkan oleh Max Warmerdam. Dia lebih memilih langkah mundur menteri ke B1. Ianepo Miniachi dengan kondisi seperti ini rokade sayap menteri. Putih belum juga menentukan rokade sayap raja, tetapi memainkan kuda mengancam menteri, mengancam pion, dan mengancam gajah. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh Ianepo Miniachi. Langsung mengeksekusi dengan gajah dan dibalas dengan pion. Ada file D, benteng telah terbuka. Posisi kuda diancam dan langsung ditempatkan ke D5. Dengan kondisi kuda ke D5, barulah putih rokade sayap raja. Rokade berseberangan. Ianepo Miniachi langsung mengambil kesempatan penempatan benteng ke G8, menguasai jalur dan mengepin posisi raja. Dan pion G2 sangat berbahaya karena ada gajah berada di B7. Pion G3 dimainkan. Pion H5 dimainkan, bertujuan ke H4, mendorong terus ke depan. Ada benteng menjaganya teman-teman. Karena apa? Coba kita berandai. Di sini tidak bisa dihalau dengan pion H4. Jika ini terjadi, hitam akan pukul gajah dengan kuda, mengancam benteng. Jika dibalas dengan pion, maka pion lemah yang ada di G3 akan dipukul oleh benteng dengan tempo skak. Untuk langkah ke depan, hitam pasti akan lebih unggul dengan posisi seperti ini. Maka dari itu, putih benteng ke D4. Jaga pergerakan pion untuk ke depan. Lalu hitam menteri ke C6, mengancam pion yang ada di C5. Hal
Alasan dari putih dengan kondisi seperti ini ada ancaman menteri bila ke G2 ataupun ke H1. Setelah putih benteng ke H4, hitam memukul gajah dengan kuda. Di sini teman-teman, apabila kita berandai sementara, langkah hitam tidak kuda tetapi mengajak pertukaran benteng jika disambut oleh putih, maka pion kembali memukulnya. Ada file H yang sudah dikuasai oleh hitam. Di sini kuda mencoba manuver dan mengancam menteri. Menteri dikorbankan teman-teman. Karena apa? Setelah posisi kuda berada di F4, putih memukul menteri. Barulah kuda memukul gajah tempo skak. Raja naik ke G2. Respon dari hitam tidak memukul kuda dengan gajah tetapi memukulnya dengan kuda. Ada ancaman open skak teman-teman, maka dari itu ditutup dengan pion F3. Hitam dengan posisi seperti ini. Langkah kuda ke E5 mengancam kembali pion yang ada di F3 3 kali. Raja menghindari pinan, tapi ada benteng memukul pion tempo skak. Raja mencoba berlari ke E1, tetapi di sini teman-teman, kuda langsung pukul pion dan mengancam benteng. Benteng tidak bisa ditempatkan ke F2 karena benteng hitam akan menempatkan dirinya ke A1, mengancam raja dan menteri akan tumbang. Maka dari itu, benteng menghindar ke G1, ada skak oleh kuda. Raja bergeser ke D1 teman-teman. Kali ini gajah posisi skakmat. Luar biasa teman-teman. Langkah taktikal pengorbanan dilakukan oleh hitam jika dipilih langkah ini oleh putih. Tapi kita kembali ke partai aslinya. Hitam tidak menempatkan benteng ke G4 tetapi memukul gajah dengan kuda disambut dengan pion. Hitam perempatan benteng ke G4. Di sini putih menempatkan menteri untuk mengancam posisi pion yang ada di C4. Setelah benteng pukul benteng, pion pukul benteng. Karena apa teman-teman? Kita berandai apabila ini dipukul dengan kuda dengan kondisi seperti ini, maka jelas hitam mengambil keuntungan. Langsung menempatkan menterinya ke H1 walaupun bukan skakmat. Setelah raja ke F2, hitam melakukan tempo skak sekaligus menggerogoti pion putih. Dengan posisi seperti ini, raja akan berlari ke D1 karena apabila ke D2 ada cakaran kuda, skak, dan mengancam menteri. Di sini teman-teman, skak oleh benteng. Raja ke C2 akan digiring ke pertahanan raja hitam. Apa yang bisa dilakukan dengan posisi seperti ini teman-teman? Kuda langsung mengancam menteri. Menteri mengajak pertukaran menteri. Tapi ada menteri langsung memukul pion tempo skak. Raja memakan pion. Kembali skak oleh benteng. Raja ke B5, giliran pion mungil. Dan raja ke A6, skak oleh benteng dan harus ditutup oleh menteri. Benteng pukul menteri, skakmat. Luar biasa teman-teman. Langkah taktikal yang dipersiapkan oleh Ian Nepomniachtchi apabila diambil oleh putih, maka kondisinya kemungkinan besar terjadi akan seperti itu. Di sini, pion yang memukul benteng. Dan respon dari hitam. Dengan posisi seperti ini, penempatan kuda ke B3 mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke C3. Tapi kenapa tidak pukul pion yang ada di C4? Jika itu terjadi, ancaman kuda kepada benteng dan menteri. Jika kuda pukul kuda, maka skakmat oleh menteri. Kita kembali ke partai asli. Di sini, saat menteri diancam, penempatan langsung ke C3. Hitam merespon, kuda pukul pion. Dan putih mencoba mengambil serangan sekaligus memukul pion, tempo mengancam benteng dan benteng tempo skak. Raja bergeser ke H1. Hitam menteri ke E4, mengancam pion yang ada di E3. Benteng mengajak pertukaran, tetapi hitam benteng ke D8. Percaya tidak percaya teman-teman, di sini langkah benteng ke D8 Max Warmerdam menyerah. Karena apa? Jalannya sungswang. Apa yang bisa diperbuatnya? Apabila menteri ke F4 dipukul saja. Setelah pion pukul kembali, maka benteng mengancam gajah. Gajah harus melindungi kudanya. Dan apabila gajah tetap mempertahankan kuda,
Penempatan ke D1 langsung dipukul oleh benteng, benteng pukul benteng, dan gajah pukul kuda tempo skak sekaligus mengancam menteri. Selesai, hitam pasti akan menang teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian terapkan saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.